Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah ma'asyaral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di sebuah majelis. Semoga mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah untuk meraih kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk berbuat baik, maka ambil peluang itu. Dimudahkannya untuk duduk di majelis ilmu, maka duduklah di majelis ilmu. Dimudahkannya untuk hadir ke rumah Allah untuk salat berjamaah, maka hadirlah ke rumah Allah itu. Selagi dimudahkan. Karena ada satu saat nanti kita ingin, tapi Allah sudah tidak mengizinkannya. Kita ingin hadir, tetapi sudah tidak punya kesempatan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita hadir dengan penuh dengan keikhlasan, dan semua kebaikan yang kita lakukan memang harus didasari oleh keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah membalasnya, dan mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu pagi ini bisa kita dapatkan. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan untuk mereka ketenangan jiwa. Wa ghasyiyat humur rahmah, mereka selalu diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Wa sallat alaihimul malaikah, para malaikat mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah bangga-banggakan mereka di hadapan makhluknya di atas langit sana. Sungguh luar biasa fadilah hadir di majelis ilmu. Ikhwati fillah, jangan pernah bosan untuk memperbanyak salawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yang kehadirannya membuat kita mengerti dengan mana yang halal, mana yang haram. Dia diutus oleh Allah supaya kita paham mana yang harus kita kerjakan dan mana pula yang harus kita tinggalkan. Karena semua itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah, dan kita dilahirkan atau diciptakan memang hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar kita paham bagaimana cara menyembah Allah, maka diutuslah oleh Allah seorang Rasul untuk menyampaikannya. Oleh karena itu kehadiran Rasul itu nikmat yang luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun. Mengalahkan nikmat-nikmat yang ada. Sampai-sampai Allah pun mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka berselawatlah untuk beliau sebagai bukti cinta kita, dan mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian syarah dari kitab Al-Usulus Salasah Al-Muntaqa. Kita sudah berada pada bagian-bagian akhir dari buku kita, bahkan tinggal lebih kurang 3 paragraf lagi dari buku ini. Dan paragraf terakhir ini paragraf-paragraf yang memang
tentu menentukan. Biasanya bagian-bagian akhir itu bagian-bagian menentukan. Dan itu yang penting untuk kita cerna bersama. Ketika sudah diberikan penjelasan 3 pondasi, ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian ma'rifatul Islam, kita harus mengenal Islam, kemudian ma'rifatun Nabi, kita harus mengenal Nabi. Beliau berbicara tentang kepastian akan adanya hari berbangkit. Kepastian akan adanya hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua adalah untuk mendorong kita agar kita hidup ini benar-benar hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan oleh pada akhirnya nanti siapapun kita, maka kita akan dibangkitkan dan kita akan dibalas. Itulah bukti dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau berkata, qala al-muallifu rahimahullah, wan nasu idza matu yub'atsun. Wan nasu, manusia itu siapa saja. Idza matu, apabila mereka telah mati, wafat, yub'atsun, maka pada akhirnya nanti semua mereka akan dibangkitkan. Kalau mati, maka nanti dibangkitkan. Berarti ada proses yang mengakhiri kehidupan kita dan mengawali kehidupan baru. Apa proses yang akan mengakhiri kehidupan kita? Kematian. Wan nasu idza matu. Manusia itu kalau sudah mati, berarti siapapun pasti akan mati. Maka akhir dari segala kehidupan kita di dunia adalah kematian. Dan sekaligus kematian itu sesungguhnya adalah awal untuk menuju kehidupan yang baru. Kenapa demikian? Yub'atsun. Siapapun manusia mati, yub'atsun. Kemudian mereka dibangkitkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah perkataan Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami ciptakan kalian. Berarti dari tanah. Kita hidup dan awal ciptaan manusia adalah dari tanah. Karena manusia pertama itu adalah Adam alaihissalam. Abul Bashar, bapak manusia. Itu adalah Adam yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Maka ketika dikatakan minha khalaqnakum, maka dari tanahlah kami ciptakan kalian. Manusia berasal dari tanah. Wa fiha nu'idukum. Dan kepada tanah itu pula kalian kami kembalikan. Berarti mati lalu dikubur. Tapi untuk diketahui bahwa alamul qabri itu alamul ghaib. Alam kubur itu alam gaib. Kita tidak tahu. Apakah kubur itu tanah yang kita lihat itu? Jadi kalau ada orang mati dikubur, nah, apakah itu yang kubur? Kalau tanah pekuburan, iya, itu dia. Tapi kalau alamul qabri, itu alamul ghaib. Itu alam gaib. Dan hanya Allah yang tahu. Nanti semuanya akan ditanya. Kalau sudah dikuburkan, belum lagi pulang orang yang menguburkan itu, datanglah 2 malaikat yang bertanya. Mungkar wa nakir.
Ditanyanya, dan pertanyaannya mudah-mudah sekali. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Kalaulah sekarang datang Munkar Nakir nanya kita, dapat kita semua jawaban. Mudah sekali, 3 pertanyaan mudah. Anak SD paham dia, anak TK tahu deh. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Tapi ternyata pertanyaan yang mudah ini nanti ketika sudah di alam kubur itu jadi berbeda keadaannya. Yang menentukan mampu atau tidak itu kehidupan keseharian kita selama di dunia. Bagaimana pengenalan kita terhadap Allah, barulah kita bisa menjawab siapa Rabb kamu. Bagaimana pula pengetahuan dan pengamalan kita terhadap Islam sebagai agama, itu pula lah yang membuat kita mampu menjawab apa agamamu. Bahkan dalam hadis Nabi, ketika orang-orang munafik atau orang-orang kafir ditanya apa agamamu, dia bilang ma adri. Saya tidak tahu. Padahal pertanyaan yang sangat mudah. Itu semua adalah alamul ghaib. Itu adalah alam gaib. Hanya Allah yang tahu. Sekarang, kalau seandainya ada orang yang hanyut, mati, tidak ditemukan. Mana kuburnya? Kapan malaikat nanya? Atau ada orang diterkam binatang buas. Dimakannya, habis. Mana kuburnya? Kapan malaikat bertanya? Oleh karena itu alamul qabri, yang kubur itu bukan yang kita lihat tuh. Itu tanah pekuburan nih, yaitu dia tanahnya. Tapi kalau yang alamul qabri, kalau sudah masuk nanti malaikat bertanya, itu adalah persoalan-persoalan gaib yang benar-benar hanya Allah yang tahu. Nah, oleh karena itulah bagian dari keimanan. Karena iman itu kan rata-rata hubungannya sama yang gaib. Ada azab kubur. Bagaimana azab kuburnya orang seperti tadi kalau memang dia diazab? Atau nikmat kubur. Karena bisa azabul qabri, bisa nikmat kubur. Ketika ada orang yang punya amal soleh yang begitu banyak, baru saja dia dikuburkan, dibentangkan di hadapan dia pemandangan yang indah luas. Didatangi dia oleh orang yang sangat menarik untuk dipandang. Ternyata itu adalah amal-amalnya. Berarti nikmat kubur. Orang-orang yang seperti tadi, gimana nikmat kuburnya? Hanya Allah yang tahu. Jadi kita benar-benar hanya diperlukan untuk percaya, yakin, beriman, dan kita berharap kita mendapatkan nikmat dalam kubur itu. Nah, oleh karena itu ayat ini memastikan bahwa sesungguhnya kalian berasal dari tanah dan akan dikembalikan pula kepada tanah. Kemudian wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itu pula lah nukhrijukum, kami keluarkan kalian marratan ukhra, kali yang berikutnya. Berarti ini maksudnya adalah hari berbangkit. Oleh karena itu nama-nama dari hari berbangkit itu banyak. Ada yaumal ba'as, hari berbangkit. Ada yaumal khuruj. Khuruj, kharaja yakhruju, keluar. Yaumal khuruj, berarti hari kita kembali dikeluarkan dari kubur. Dan itu juga nama lain daripada yaumal ba'as. Ada yaumal jaza, ada yaumal khulud. Macam-macam dalam Al-Quran Allah berikan istilah untuk hari itu, dan semua istilah menunjukkan hakikat dan substansi untuk hari itu. Yaumal hisab, berarti hari di mana kita
di mana kita dibangkitkan, dihisab. Maka ketika dikatakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya pula kami bangkitkan, kami keluarkan kalian, sehingga disebut juga lah hari itu dengan yaumal khuruj. Jadi dibangkitkan dari alam kubur untuk kemudian dihidupkan kembali. Kalau berdasarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tulang belulang yang berserakan itu, yang bahkan sudah berhancuran itu semua Allah mudah sekali untuk mengembalikannya. Dan dalam hadis dikatakan bahwa semua akan hancur illa ajbuz zanab. Semua kita itu fisiknya akan hancur kecuali ajbuz zanab. Ajbuz zanab itu tulang bagian belakang sini. Ajbuz zanab itu yang tidak hancur. Dan berdasarkan kepada hadis itu, dari tulang itulah kemudian ditumbuhkan kembali dan seperti semula. Mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Menjadikan dari tidak ada lalu menjadi ada saja, Allah bisa. Tidak pernah ada manusia itu, lalu Allah jadikan, maka ada. Itu bisa mudah oleh Allah. Apalagi untuk mengembalikan apa yang sudah ada. Mana yang lebih mudah? Membuat dari tidak ada atau mengumpulkan yang berserakan. Ini sudah ada nih ya, tapi berserak-serak dia bagi kita. Tetapi bagi Allah sama saja. Karena Allah itu qadir. Dia mampu untuk melakukan apa saja yang ingin dia lakukan. Nah, ketika semuanya sudah dibangkitkan dan yang pertama yang akan dibangkitkan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ruh itu akan dikembalikan kepada jasadnya. Maka ada trompet Israfil yang untuk menghancurkan, itu tiupan pertama. Hancur alam ini ketika trompet itu ditiup oleh Israfil. Manusia seperti kupu-kupu berterbangan, gunung-gunung bagaikan kapas-kapas. Gunung bagaikan kapas. Lalu kapas ini seperti apa? Kita ini seperti apa? Gunung saja yang kokoh, tapi terbang bagaikan kapas. Manusia itu menghancurkan. Lalu ada tiupan yang kedua untuk menghidupkan kembali. Ada sebuah ibarat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam buku beliau. Dia menulis buku, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah itu huru-hara hari kiamat. Jadi beliau bercerita tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diibaratkan dalam riwayat itu, roh itu bagaikan lebah yang numpuk di sarangnya. Jadi kita tengok kalau sarang lebah ada numpuk dia di satu tempat, ramai di situ roh itu. Jadi ketika ditiupkan trompet yang kedua itu oleh Israfil, roh tadi itu masing-masing mencari, terbang dia mencari fisiknya. Dan tidak ada yang ketukar. Berapa miliar umat manusia, segitu miliar pula roh itu. Masing-masing kembali kepada jasadnya untuk kemudian hidup. Dan tidak ada satupun yang tertukar. Ruh si fulan kembali kepada dia. Ruh yang B kembali pula kepada si B. Yang C kembali kepada si C. Kalau sempat ketukar, kacau juga. Ruh orang taat masuk dia ke ruh orang yang pembuat maksiat. Ruh orang pembuat maksiat datang dia masuk ke ruh yang salah. Tapi begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang tertukar. Maka yang pertama sekali yang akan dibangkitkan dan hidup itu adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir mati itu malaikat pencabut nyawa itu sendiri. Jadi pada akhirnya malaikat pencabut nyawa juga akan mati. Ketika dia sudah mati, maka berbentuklah kematian itu dengan seperti seekor hewan dipegang oleh Allah, maka kematian itu pun akan mati. Kematian itu pun pada akhirnya akan mati. Karena yang hidup pada saat itu, yang ada saat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup. Sekarang yang hidup kan banyak kan? Hewan, manusia, Allah juga hidup. Pada saatnya nanti Allah membanggakan dirinya, karena hanya Dia yang hidup dan segala-galanya sudah mati. Termasuk malaikat yang mencabut nyawa sendiri. Nah, maka pada saat berbangkit dibangkitkanlah manusia, diawali oleh kebangkitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti yang disebut dengan Yaumul Ba'si. Di sini di buku ini memang tidak diberikan penjelasan secara rinci tentang itu. Beliau hanya memberikan gambaran melalui ayat-ayat yang ada bahwa Al-Ba's itu merupakan satu kepastian yang akan dialami nanti oleh semua manusia. Nah, disitulah mereka berkumpul, itulah yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu dari kata hasyara, berkumpul. Mahsyar itu isi makan namanya, tempat berkumpul. Dalam penjelasannya para ulama berdasarkan kepada hadis, satu tempat yang datar, tidak ada tanjakan, tidak ada menurun. Itu mahsyar. Jadi tempat datar, tidak ada tanjakan, tidak ada menurun. Disitulah dikumpulkan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Nanti dikumpulkan manusia itu di mahsyar pada hari kiamat, hufatan uratan ghurla. Tidak pakai pakaian, tidak pakai sandal, dan tidak dikhitan. Jadi persis seperti kita dilahirkan. Kita dilahirkan tidak pakai pakaian, tidak juga pakai sandal, dan ghairu makhtunin, tidak dalam keadaan dikhitan. Seperti apa kita lahir di dunia, begitu pula nanti kita lahir di akhirat. Yaumul Ba'ts itu kan kita kembali dibangkitkan, berarti kita lahir kembali. Sama persis, tidak ada pakaian. Cuma kalau kita lahir di dunia, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berdiri, berjalan. Tapi ketika nanti kita dibangkitkan di akhirat, semua kita bisa berjalan seperti kita hidup sekarang ini. Cuma dalam keadaan tidak berpakaian. Nanyalah Aisyah Ummul Mukminin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau memang tidak pakai baju, afala yanzuru ba'duna ba'da? Apa nanti orang tidak saling tengok-tengok kiri kanan ini? Kata Aisyah. Apakah manusia nanti tidak saling pandang? Apa kata Rasul? Al-amru yawma idzin asyad. Perkara yang dihadapi manusia pada hari itu asyad, jauh lebih dahsyat. Tidak ingat lagi mana mandang itu. Tidak terbayang lagi nengok-nengok itu. Dikarenakan oleh dahsyatnya keadaan yang dihadapi oleh umat manusia. Maka dibiarkanlah mereka, bahkan dalam hadis dikatakan sampai puluhan tahun tanpa dihisab. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disitulah dia menagih janjinya di hadapan Allah. Rasul menagih janjinya karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih
diizinkan oleh Allah nanti di hari mahsyar itu untuk memberikan syafaat. Ketika umat sudah berdatangan kepada nabi mereka masing-masing. Kan mereka punya nabi nih. Mereka datang kepada nabinya. Tetapi tidak ada satupun nabi yang bisa untuk memberikan syafaat itu. Datang kepada Nabi Nuh, jangan saya. Datang kepada Nabi Ibrahim, itu bukan kerja saya. Coba datang kepada Nabi Fulan, coba datang kepada si Anu itu, kepada Nabi itu. Sampai pada akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka meminta syafaat itu, maka Nabi mengatakan, ana laha. Ana laha. Apa arti ana laha? Memang saya yang akan melakukan itu. Nah, ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah. Allah bilang, apa yang kamu mau minta wahai Muhammad? Maka permintaan Nabi yang pertama adalah tolong disegerakan hisab mereka. Itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul kubra, syafaat kubra, syafaat besar yang dirasakan oleh semua manusia. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad saja. Syafaat itu nanti dibagi-bagi. Ada kajian, ada pembahasan khusus itu dalam persoalan syafaat. Karena ada syafaat khusus untuk orang-orang tertentu dan amalan tertentu. Ada syafaat kubro yang bersifat umum besar yang dirasakan oleh semuanya. Nah, ketika Allah mengabulkan permintaan Nabi itu yang disebut dengan syafaatul kubra, maka dimulailah proses hisab itu. Al-Qur'an menjelaskannya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabb kamu datang dengan malaikat-malaikat yang bersaf-saf. Nah, ini masuk dalam kajian akidah. Berarti ada di antara sifat fi'li yang dimiliki oleh Allah itu al-maji. Al-maji itu datang. Ada sifat-sifat fi'li yang dilakukan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim yang kadang-kadang menjadi bahan perdebatan, bahan perselisihan di kalangan para ulama, khususnya ulama kalam. Umpamanya hadisul maji, hadis Allah datang, wa jaa rabbuka, dan datang Rabbmu, wal malaku saffan saffa. Hadis nuzul itu turun, Allah turun. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir. Rabb kamu turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Berarti ada nuzul. Ada datang, ada turun. Hal-hal yang seperti ini wajib kita percaya. Karena Al-Qur'an yang menceritakannya. Dan pada saat yang sama, jangan kita membayangkan kita. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Oleh karena itu kalau dikatakan maji, datang, Allah datang. Tapi tidak serupa dengan seperti datangnya makhluk. Kalau kita datang ke masjid, tinggal rumah kita, karena kita sudah datang ke masjid. Ketika dikatakan bahwa Allah turun, dan itu adalah sifat fi'li dia, kita wajib percaya, sekaligus kita percaya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa Allah itu dengan satu apapun. Maka datangnya Allah berarti tidak sama dengan makhluk yang datang. Tidak ada konsekuensi yang ada pada makhluk.
Oleh karena itu jangan dibayangkan kita. Inilah perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam ilmu kalam oleh ulama-ulama mutakallimin yang gara-gara khawatir untuk menyamakan itu, maka banyak di antara mereka yang menolak sifat-sifat tadi itu. Jahmiyah, Mu'tazilah, itu banyak yang apa namanya? Oh, berarti ini bukan datang. Karena kalau datang nanti terbayang konsekuensi makhluk. Ini yang salah. Ada pula dari sebahagian bukan menolak datangnya tapi mentakwilkan maknanya. Oh, berarti kalau gitu yang datang itu bukan Allah. Tapi yang datang apa? Perintahnya. Yang turun itu oh, berarti bukan Allah secara zat yang turun itu. Tapi yang turun apa? Rahmat. Rahmatnya yang turun. Kenapa bisa muncul pentakwilan seperti itu? Itu dikarenakan oleh kekhawatiran dia menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Allah sendiri sudah menolak kesamaan itu. Sudah menolak. Kata Allah turun, ya udah turun. Tapi jangan bayangkan turun kita. Jangan bayangkan turun makhluk. Kalau dia bayangkan turun makhluk, disitulah yang menyebabkan munculnya pertanyaan-pertanyaan. Apa pertanyaan yang muncul? Kalau seandainya Allah turun di sepertiga malam terakhir, apakah ketika itu aras kosong? Karena Allah turun. Pertanyaan itu, yang bertanya itu, pada saat dia bertanya, dia sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang terbayang oleh dia berarti aras kosong. Nah, apalagi pertanyaannya, kalau seandainya sepertiga malam terakhir, berarti kan sepertiga kita enggak sama. Sepertiga Indonesia beda dengan sepertiga malam orang Saudi. Sepertiga malam orang Saudi beda sama orang Amerika. Dan setiap saat ada sepertiga malam. Saat sekarang nih ada negara yang di dia itu sepertiga malam. Kalau begitu, turun terus Allah, kapan naiknya? Dia sekarang sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Itulah sebabnya Allah melarang kita untuk menanya-nanyakan tentang dia. Allah itu la yus'al. Kita yang ditanya oleh Allah itu bukan kita pula yang nanya-nanya tentang Allah. Tugas kita hanyalah beriman. Beriman. Allah bilang, nabinya menyampaikan, Rabb kalian turun sepertiga malam terakhir. Dia nunggu-nunggu kalian berdoa. Yang berdoa dikabulkan, yang minta ampun diampuni, yang minta taubat diterima taubatnya. Kita tidak perlu mempertanyakan sepertiga malam negara mana ini. Kita hanya memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena saat itu adalah Allah sedang menunggu-nunggu doa kita. Maka yang perlu ada itu adalah semangat untuk memperbanyak amal, bukan memperdebatkan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mesti sama karena memang Allah sudah menolak kesamaan dan keserupaan itu. Kalau diartikan rahmat, Allah turun ke langit dunia. Berarti rahmat Allah turun ke langit dunia. Apa rahmat Allah sampai langit aja? Tidak mau kita rahmat Allah sampai ke bumi ini. Rahmat Allah turun tidak sampai ke langit dunia. Sampai ke kita dimanapun kita berada. Sampai ke semut di lubang manapun dia berada. Sampai ke ikan-ikan di dasar laut manapun dia berada. Jadi rahmat Allah turun bukan sampai langit dunia. Kalau mau diartikan itu adalah rahmatnya. Oh, bukan rahmat tapi malaikatnya.
Ada pula yang mengatakan itu yang turun bukan rahmatnya tapi malaikatnya. Sekarang ketika dikatakan may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang meminta ampun kepada saya lalu saya ampunkan. Berhakkah malaikat mengucapkan kata itu? Berarti bukan malaikat. Oleh karena itu, satu-satunya yang selamat adalah aqidatus salaf yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat dulu. Yang turun itu adalah Allah, bukan rahmatnya, bukan malaikatnya, bukan perintahnya, tetapi tidak seperti turunnya makhluk. Kosong ke aras, jangan nanya, itu tidak urusan kita. Siapa yang bilang kosong aras? Kalau raja turun dari kursinya, iya. Kursi itu kosong. Kalau bupati pergi ke mana gitu, kosong kursinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali dibayangkan seperti itu. Nah, oleh karena itu menafikannya atau mentakwilkannya itu memang sulit untuk dipungkiri bahwa sebelumnya mereka sudah mentasbih, menyerupakan. Atas dasar itu pula lah mereka mentakwil supaya tidak serupa. Begitu juga nanti dengan hari hisab itu. Allah datang dengan para malaikatnya bersaf-saf. Oh, ini yang datang bukan Allah. Jangan kita memandai-mandai dalam beragama ini. Kembalikan saja kepada apa yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat yang telah disampaikan oleh ulama-ulama yang muktabar dalam persoalan ini. Jadi ikhwati fillah, itu makna yang ada di dalam ayat yang tadi kita baca. Wa ba'dal ba'si muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim. Setelah mereka itu dihisab, setelah mereka itu dibangkitkan, ba'dal ba'si, apa yang akan terjadi? Pertama, muhasabuna. Mereka dihisab. Wa majziyuna bi'amalihim. Kemudian setelah dihisab berarti mereka dibalas semuanya sesuai dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Berarti kalau kita mau singkat, mau ringkas untuk memahamkan kita apa yang akan terjadi nanti di hari berbangkit itu. Pertama, berbangkit. Yang kedua, hisab. Yang ketiga, jaza. Dibalas. Ini tiga secara sederhana. Tentu saja kalau dibawa nanti kepada penjelasannya pasti akan panjang. Hadis-hadis yang ada, ayat-ayat yang ada. Tetapi yang akan terjadi, dan ini keimanan yang harus ada. Pertama berbangkit, yang kedua dihisab, yang ketiga dibalas. Berbangkit seperti tadilah. Bahkan yang kita sampaikan tadi itu hanya sangat sedikit sekali dari apa yang ada pada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir aja membahas satu jilid besar begini. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hari kiamat. Ada buku-buku yang dalam bahasa Indonesia saya kira seperti Perjalanan Panjang Menuju Mahsyar, kira-kira 200-an halaman. Perjalanan panjang menuju mahsyar. Dalam bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan, saya kira bagus kalau kita baca untuk memahami hakikat yang akan terjadi. Berbangkit, dihisab dan dibalas. Baru nanti ada masalah-masalah lain seperti apakah ada orang yang tidak dihisab? Ada hadis-hadisnya. Nabi mengatakan seperti itu. Nanti akan ada orang masuk surga 70.000 dari umatku tanpa
tanpa hisab. Unjuk tanganlah Ukasah ketika itu, ya Rasulullah, saya ada enggak salah satunya? Ukasah. Jadi sahabat dulu ketika diberikan harapan oleh Nabi tentang surga, inginnya mereka ingin dia yang ada di situ gitu. Maka Ukasah bilang, ya Rasulullah, saya ada enggak? Iya, kamu salah satunya, kata Rasul. Berarti hadis itu adalah menunjukkan bahwa Ukasah dijamin masuk masuk surga. Nanya pula yang kedua, kalau saya, ya Rasulullah. Nabi itu cerdas orangnya. Kalau Nabi jawab iya lagi, ada tanya ketiga nanti itu. Ada yang keempat. Apa jawaban Nabi? Tapi Nabi bukan bilang tidak. Sabaqaka Ukasha. Pertanyaanmu sudah didahului oleh Ukasha. Karena kalau Nabi bilang iya sampai tidak berakhir nanti itu yang bertanya itu. Cukup dan satu kata, sabaqaka Ukasha. Cuma Nabi tidak mengatakan kamu tidak. Berarti ada harapan 70.000. Bahkan dalam setiap 1.000-nya ada lagi 70.000-nya. Maka akan banyak di antara umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga tanpa hisab, yang mudah-mudahan kita bagian dari itu. Itu harapan kita. Tetapi tentu saja mesti diikutkan dengan amal kebaikan, tidak hanya sekedar harapan-harapan begitu saja. Jadi ikhwati fillah, itulah tiga tahapannya. Dalam Al-Quran dikatakan, dalilnya adalah walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Bagi Allah itu semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, jadi semua adalah milik Allah. Kalau milik Allah berarti Allah berkehendak, berhak dia melakukan apa saja karena milik dia. Ini milik saya nih. Saya berhak berbuat apa aja. Mau saya buang, mau saya tengok-tengok, mau diabaikan, mau disimpan, mau dipakai, mau tidak dipakai. Semua yang ada adalah milik Allah. Berarti Allah berkehendak mutlak. Allah berkehendak mutlak. Dalam kehidupan kita ini, kita tidak bisa protes. Karena kita ini adalah milik Allah. Allah mau kasih umur berapa kita, bisa protes? Ada orang yang baru lahir, anaknya seminggu meninggal, bisa protes? Tidak. Kenapa demikian? Milik Allah. Itulah sebabnya kalau kita meninggal, kita bilang apa? Inna lillah. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ada orang dah lama, ada 100 tahun tidak mati-mati. Ada orang belum mau mati. Semua berarti adalah lillah. Ayatnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semua adalah milik Allah. Kalau memang demikian, berarti tidak ada kata lain selain daripada taat. Karena kita ini milik dia. Katanya ini haram, berarti jauhi. Kalau tidak dijauhi, jangan-jangan kita dimatikannya saat kita melakukan yang haram itu. Bisa enggak? Bisa. Ada enggak orang yang mati saat berbuat maksiat? Ada. Ada pula orang yang mati wafat mengakhiri kehidupannya saat dia berbuat amal saleh. Karena Allah, dia yang menentukan segalanya. Kita ini adalah milik dia. Maka tidak ada kata lain selain daripada taat. Nanti pada akhirnya Allah bilang, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Allah balas orang-orang yang asa'u,
Orang-orang yang telah berbuat salah, menyimpang, bima amilu, dan apa yang telah mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu, dan juga Allah akan balas orang-orang yang ahsanu, orang-orang yang berbuat baik. Berarti ada balasan untuk orang yang berbuat maksiat, ada balasan untuk orang yang berbuat baik. Ini An-Najm ayat 31. An-Najm ayat 31. Wa man kadzdzaba bil ba'si kafar. Wa man kadzdzaba bil ba'si. Siapa yang mendustai hari berbangkit, kafar. Berarti dia kufur. Menolak apa yang telah dipastikan oleh Allah. Dan itu adalah ciri-ciri orang-orang kafir pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat At-Taghabun dikatakan, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir dulu menduga, mengira allai yub'atsu. Mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi mendustai hari berbangkit, menolak hari berbangkit, itu salah satu dari ciri dan keyakinan orang-orang kafir yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira bahwa kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Kalau sudah mati berarti selesai. Dan ternyata bukan seperti itu. Seandainya lah kematian itu akhir dari segala-galanya, nanti di situ nampak ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pemaksiat mati lalu selesai. Orang yang berbuat amal soleh mati lalu selesai. Mana keadilan Allah? Allah menunjukkan keadilannya di hari akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara membalas apa yang telah dijanjikannya. Ada surga, ada neraka. Siapa yang berhak dapat surga, siapa yang berhak dapat neraka, itu semua adalah bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah janji-janji. Ada janji baik, harapan-harapan dapat surga, ada janji-janji buruk, ancaman-ancaman untuk neraka. Dan dikatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang pernah diberikan penjelasan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ini akhir dari majelis kita pada pagi ini insyaallah, tentang innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji. Yang dimaksud dengan janji di sini adalah janji-janji surga, janji-janji baik untuk amal baik. Tak akan dipungkiri. Tapi untuk janji-janji neraka, mungkin tidak Allah mengampuni. Ini orang ini berhak neraka nih, tapi kalau Allah ampuni, bisa. Apakah itu tidak melaksanakan janji? Oleh karena itu, ketika dikatakan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak memungkiri janji, itu untuk janji-janji kebaikan yang dilakukan hamba. Tidak ada satupun kebaikan kecuali Allah balas. Sekecil apapun, Allah balas. Adapun ancaman, Allah juga menunjukkan kekuasaannya di situ. Karena hadis Nabi juga mengatakan inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Kasih sayang Allah itu mengalahkan murkanya. Allah bisa marah, Allah bisa sayang, tapi sayangnya mengalahkan, kasih sayang Allah mengalahkan murkanya. Maka ketika ada orang-orang berbuat salah, lalu dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dia ampuni. Kalau Allah sudah mengampuni, berarti orang itu tidak lagi mendapatkan balasan nerakanya, karena Allah sudah
mau ngampuni. Keampunan itulah yang kita harapkan setiap saat. Keampunan Allah itulah yang kita harapkan setiap saat. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, lalu kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah benar-benar mengampuni kita. Jangan-jangan tidak sebanding antara amal soleh dengan kemaksiatan kita. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, ketika dikatakan Allah menepati janji, benar Allah menepati janji. Tapi untuk hal-hal yang bersifat ancaman, Allah juga punya kehendak. Kalau dia ingin mengampuninya, dan itu hak Allah. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas hak surga tidak akan ada yang dihilangkan. Ada orang masuk surga berhak tapi tidak dimasukkan, itu tidak akan pernah ada. Tapi ada orang yang mungkin berhak masuk neraka, tapi kemudian Allah ampuni. Maka itu semua bisa, dan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini mungkin yang menjadi bahan kajian kita pada pagi hari ini. Maka tiga tahap. Al-Ba's, berbangkit, Al-Hisab, kemudian Al-Jaza. Imani itu, dan berharaplah agar nanti kita di akhirat dimudahkan dalam hisab, dan kalau bisa ya Allah masuk surga tanpa hisab. Terima kasih, saya kira ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dimudahkan untuk taat dan istiqamah, dan mengakhiri kehidupan kita insya Allah dengan husnul khatimah. Terima kasih. Kita tutup ya, insya Allah kita tutup. Subuh besok insya Allah kita sambung dengan paragraf yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah memudahkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.